puasa sempengangan maranyai marahken dakang makatungan astaga gawiratan kalawan patra astara di tangan ganggaban wirawong winutang tanu mangsi patpa nyata ningkap. Wayang golek adalah salah satu seni pertunjukan tradisional paling berpengaruh di tanah Sunda. Dalam perkembangannya, seni ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga media pendidikan, penyampai pesan moral, hingga rekaman sejarah sosial masyarakat. Di balik kelangsungan hidup sebuah tradisi, selalu ada sosok-sosok yang merawatnya, memastikan agar nilai dan tekniknya tetap bertahan. Dan dalam konteks ini, dua nama muncul sebagai bagian penting dari perjalanan seni pedalangan Sunda. Jajang dengan kelompok Pancuran Emas, serta almarhum Dede Amung Sutarya dengan Munggul Pawenang. Untuk memahami perjalanan Jajang sebagai dalang masa kini, kita harus lebih dulu menengok ke masa sebelumnya. Sosok yang menjadi akar kuat dari perjalanan seni ini adalah Dede Amung Sutarya. Ia dikenal luas sebagai maestro wayang golek, seorang dalang yang meninggalkan pengaruh besar bagi perkembangan pedalangan Sunda. Dede Amung membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan seni bernama Munggul Pawenang, yang tidak hanya menjadi tempat pagelaran, tetapi juga menjadi ruang belajar, tempat berkumpulnya seniman, dan pusat pertumbuhan generasi dalang berikutnya. Dalam berbagai rekaman pagelaran yang beredar di publik, terlihat jelas bagaimana kemampuan Dede Amung dalam menghadirkan kehidupan di panggung wayang golek. Gaya penyampaian ceritanya rapi, kontrol suara karakternya kuat, dan kemampuannya dalam menjaga tempo pertunjukan menunjukkan keahlian seorang dalang senior. Arsip-arsip ini menjadi dokumentasi penting yang menggambarkan kualitas seni Munggul Pawenang. Pada 11 Juli 2014, dunia pedalangan Sunda kehilangan salah satu tokoh besarnya. Dede Amung Sutarya wafat dan kabar tersebut diberitakan oleh berbagai media lokal. Meski sosoknya telah tiada, warisan yang ia tinggalkan tidak berhenti. Seni yang ia bangun tetap hidup melalui para penerusnya. Seni pedalangan tidak pernah terputus. Ia terus berpindah tangan, terus diajarkan, dan terus dimainkan. Pada titik inilah Jajang hadir sebagai generasi penerus yang melanjutkan tradisi yang dibangun oleh almarhum. Jajang dikenal melalui pagelaran-pagelaran yang ia tampilkan bersama kelompok Pancuran Emas. Kelompok ini tampil di berbagai acara publik, menghadirkan lakon-lakon klasik, cerita carangan Sunda, hingga pertunjukan yang diiringi oleh musik degung dan tembang tradisional. Rekaman pagelaran Pancuran Emas dapat ditemukan secara luas di ruang digital, menunjukkan bahwa kelompok ini aktif dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni wayang golek di era modern. Melalui Pancuran Emas, Jajang menyuguhkan pertunjukan wayang golek yang tetap berpegang pada nilai-nilai tradisi, namun dapat diterima oleh penonton masa kini. Gaya pedalangannya memperlihatkan jelas pengaruh lingkungan Munggul Pawenang. Cara ia menggerakkan wayang, cara ia menghidupkan karakter, hingga interaksinya dengan Nayaga dan Sinden menunjukkan bahwa pendidikan seni yang ia dapat berasal dari tradisi yang kuat. Pancuran Emas juga menjadi ruang penting bagi pelestarian musik tradisional Sunda. Degung, kendang, suling, dan elemen-elemen musikal lainnya tetap hadir dalam setiap pertunjukan. Dengan demikian, kelompok ini tidak hanya mempertahankan seni pedalangan, tetapi juga memperpanjang napas musik tradisi yang menyatu dengan wayang golek.
Di sisi lain, Munggul Pawenang tetap menjadi bagian dari sejarah penting. Banyak arsip pagelaran lama yang mengabadikan penampilan Dede Amung, dan rekaman ini kini menjadi referensi keras bagi siapapun yang ingin mempelajari gaya pedalangan Sunda. Keberadaan arsip tersebut menunjukkan bahwa seni tradisional tidak hanya hidup di panggung, tetapi juga terekam sebagai bagian dari memori budaya masyarakat. Antara Pancuran Emas dan Munggul Pawenang, terdapat garis yang saling terhubung. Yang satu menjadi akar, yang lain menjadi cabang yang tumbuh menuju generasi baru. Keduanya mencerminkan hubungan antara masa lalu dan masa kini dalam kesenian Sunda. Wayang golek sendiri merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai yang lebih dari sekadar pertunjukan. Ia memuat pendidikan moral, refleksi sosial, kritik budaya, serta representasi identitas masyarakat Sunda. Seorang dalang bukan hanya pencerita, tetapi juga sutradara, aktor, penyair, bahkan pemikir yang menghidupkan nilai-nilai tersebut. Keberadaan Jajang sebagai penerus menunjukkan bahwa seni pedalangan tidak sedang memudar. Justru sebaliknya, seni ini sedang bertransformasi. Dari panggung kampung hingga gedung pertunjukan besar, dan kini menjangkau audiens melalui rekaman digital, wayang golek membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali budaya Sunda. Di setiap gerakan wayang yang dimainkan Jajang, di setiap karakter yang ia suarakan, dan dalam setiap lakon yang ia bawakan, terdapat warisan yang diwariskan oleh almarhum Dede Amung Sutarya. Warisan yang kini diteruskan melalui Pancuran Emas. Inilah kisah tentang perjalanan seni. Kisah tentang seorang maestro yang meletakkan dasar tradisi kuat, dan seorang penerus yang membawa tradisi itu melintasi zaman. Pancuran Emas, Munggul Pawenang, dan perjalanan panjang wayang golek di tanah Sunda adalah bukti bahwa seni tradisi akan selalu menemukan jalannya untuk tetap hidup. Selama masih ada tangan yang menggerakkan wayang dan telinga yang ingin mendengarkan cerita, untuk mempertahankan warisan budaya di wayang golek ini? Yang paling penting kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Tidak akan ada orang yang mencintai wayang golek selain yang mempunyainya, yaitu orang Sunda. Istilahnya kalau dalam bahasa Sunda, rek usaha dimulai na ieu wayang golek salin ti urang Sunda. Nah itu. Nah, berarti kan orang Sunda ada gak sih kayak misalkan nilai-nilai leluhur yang tercermin dalam cerita dan karakter wayang golek? Oh itu banyak itu. Karena wayang golek itu istilahnya bisa dikatakan gambaran hidup kita di alam dunia ini gitu. Makanya wayang itu disebutnya gambaran manusia nu kumelenang di alam dunia. Segala sesuatu kejadian di negara di wayang itu telah ada. Contoh salah satu di negara kita baru rame sekarang YouTube. Nah kalau di wayang itu telah ada yang namanya disebut gambar lopian yang mempunyainya Prabu Batar Kresna. Bila mana ingin melihat kejadian negara dari luar, dia buka gambar lopian. Nah di situ ada kejadian-kejadian dari negara luar itu. Nah makanya sebelum di Indonesia rame, kejadian-kejadian kayak yang buang bayi itu di wayang telah ada sebetulnya. Kayak Karna lahir dibuang, Dewi Sinta lahir dibuang. Nah itu udah menjadi gambaran lah buat kehidupan di negara kita ini. Kayak yang judi, mabok itu di wayang telah ada sebetulnya. Dikarenakan yang menciptakan wayang golek itu para wali. Dengan catatan awalnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah ini mah kita berarti banyak banget kan nilai-nilai yang tercermin tentang wayang golek di kehidupannya. Sekarang mau nanya tentang proses kreatif dan teknis. Apa sih proses yang krusial atau yang fatal
dari pertunjukan wayang golek dari awal sampai akhir yang perlu diperhatikan banget? Yang perlu diperhatikan banget itu yang pertama dalam gending, yang kedua garap dalang, yang ketiga dengan bahasa. Nah itu kan istilah kalau bahasa Sunda itu wayang golek itu tontonan menjadi tuntunan, ejekan menjadi ajakan. Nah itu kata-kata itu untuk memberikan kepada penonton, seluruh warga masyarakat lah yang menonton wayang itu, biar dia pulangnya ke rumah itu ada pepatah yang dibawa sama pepatah dalang itu gitu. Makanya dulu waktu zaman Orde Baru wayang golek itu disebutnya juga jupen, juru penerangan. Ada program dari pemerintah kayak KB, pertanian, keamanan, dan kesehatan disampaikan sama dalang kalau dulu gitu. Ada 3 pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Masa depan wayang golek menurut Bapak Jajang untuk 10-20 tahun ke depan bagaimana? Itu tergantung sama dalang-dalangnya. Kadang-kadang yang merusak pagelaran Adiluhung itu dalangnya sendiri. Oh, Betul, kayak misalkan sekarang rame pakai bintang tamu. oh, Nah itu kan untuk dalang yang belajar itu sangat sulit untuk mengembangkannya, dikarenakan ada bodorannya dari pelawak. Nah itu sebetulnya mengganggu kepada wayang yang aslinya, yang adiluhungnya itu hampir nggak ada gitu. oh. Nah itu bisa musnah dalang kalau misalkan dalang tidak bawa pelawak, kadang-kadang nggak ada yang nonton. Oh, iya. Makanya adanya bintang tamu, lawakan itu sebetulnya kalau untuk generasi muda sangat berat itu mengembangkan wayang itu. Iya abdi seniman Sunda, rasa bangga mikanya budayana. Sanajan ukuran nayaga, tapi soal seni Yurang bareng kreasi. Seniman ulah angkuh mun ilmu urang can puguh. seniman Handap asor mun karir urang kasohor. ngan aya usul sakedik atas nami generasi bidang seni. Ulah sok nemongkeun diri, asa aing jemar pangarti. Edoh pijuru kawi, mun dititenan seni Sunda matak sedih. Hese pisan dek majuna palang siang Seniman kurang karyana. Seniman babarengan ngamumule kasenian. seniman Pawayangan cenah juru penerangan. khusus di parahyangan Mika cinta ngamumule padalangan. Sanajan aya halangan